Shalom, kembali dengan channel Klavo Sukacita. Hari ini bagian firman Tuhan terbaca di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Sebelum membaca firman, mari kita berdoa. Saatnya ya Tuhan bagi kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk dapat memahami kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin. Firman Tuhan terbaca di dalam Injil Matius, sekali lagi, dalam Injil Matius pasal 28 ayat 9 dan 10. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kita semua yang telah membaca, mendengar, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Klavo Sukacita, kisah tentang kebangkitan Yesus Kristus ini bukan hanyalah sebuah cerita isapan jempol, tetapi ini benar-benar terjadi. Bahwa Yesus telah mengalami kesengsaraan, penderitaan, disalibkan, mati, dan pada hari yang ketiga ia bangkit. Dalam kebangkitannya, yang pertama-tama menyaksikan adalah perempuan. Menurut kitab kesaksian Injil Matius, perempuan-perempuan datang hendak merempahi dia, lalu kemudian mendapati bahwa kubur telah terbuka, malaikat Allah telah duduk di atasnya dan menyampaikan bahwa dia tidak ada di sini. Dan kemudian membawa mereka masuk ke dalam kubur Yesus di mana ia diletakkan dan menyampaikan bahwa dia tidak ada, untuk menunjukkan bukti dari ketidakberadaan Yesus pada tempatnya setelah ia mati 3 hari yang lalu. Lalu kemudian setelah mendapatkan kepastian tentang kebangkitan Yesus bahwa dia tidak berada di tempat di mana ia dibaringkan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Adalah sebuah sukacita bagi perempuan-perempuan ini setelah mengetahui bahwa mereka memiliki Allah yang hidup. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Itu pertanda bahwa mereka begitu bergirang, mereka memeluk kaki Yesus, tetapi mereka menyembahnya. Itu pertanda bahwa dia adalah Tuhan dan Allah mereka yang mereka sembah. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Perempuan-perempuan ini diberi pesan oleh Yesus tentang apa yang telah mereka saksikan. Kabarkan bahwa Yesus tidak hanya bangkit lalu melayang-layang seperti roh, tetapi mereka dapat memeluk kakinya dan mereka bercakap-cakap dengan dia. Itu berarti bahwa dia benar-benar hidup dan dia bukan seperti hantu yang melayang-layang. Dengan demikian Yesus memesan supaya disampaikan kepada murid-muridnya agar mereka menunggu dia untuk lebih dahulu mereka ke Galilea. Di sana nanti mereka akan melihat Yesus. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, selalu kita tahu bahwa kita memiliki Allah yang hidup, yang mana dia bukan hanya melayang-layang seperti hantu. Perempuan-perempuan menyaksikan bahwa mereka memeluk kaki Yesus, dan mereka merasakan bahwa kaki itu benar-benar seperti kaki manusia pada umumnya. Dan selanjutnya mereka bercakap-cakap dengan Yesus, yang itu dimana Yesus menyampaikan pesan kepada perempuan-perempuan Maria dan Maria yang lain ini supaya menyampaikan kepada murid-muridnya tentang apa yang harus mereka kerjakan dalam penantian itu. Nah, oleh karena itu kita diingatkan melalui pembacaan kita di hari ini bahwa Yesus Tuhan kita, dia memberikan kelepasan, kebebasan, tapi juga dia memberikan pengharapan yang sungguh kepada setiap orang. Dia meneguhkan sehingga kesedihan, ketakutan para murid itu menjadi sirna, karena selama ini mereka bersembunyi, selama ini mereka tercerai-berai, tetapi kemudian mereka dimintakan supaya menunggu dia atau pergi lebih dahulu ke Galilea sambil menanti Yesus di sana. Dengan harapan murid-murid kembali bersatu, dan dengan demikian dalam kesatuan murid-murid itu Yesus akan menyatakan dirinya kepada mereka
untuk meneguhkan iman percaya mereka bahwa apa yang selama ini Yesus sampaikan itu bukan sebuah kata-kata isapan jempol belaka, tetapi bahwa apa yang ia sampaikan itu benar-benar terjadi. Dan murid-murid menyaksikan tentang kebangkitan Kristus itu. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, Allah kita Allah yang hidup, yang dahsyat dan yang heran. Dia sanggup melakukan segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apakah artinya segala penderitaan kita? Apalah artinya segala kesedihan, kelemahan, ketakutan kita? Kalau kita tidak membawa itu kepada Tuhan, kepada Kristus yang telah melakukan dan menaklukkan segala macam penderitaan itu di dalam kehidupan umat manusia, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak berpengharapan, orang-orang yang penuh dengan keraguan-raguan, orang-orang yang tidak percaya. Karena itu, melalui kebangkitan Kristus, Dia hidup, Dia dahsyat, Dia luar biasa, Dia satu-satunya Allah yang perkasa. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang. Bawalah seluruh persoalan kita kepada Tuhan. Bawalah seluruh pergumulan kita kepada Tuhan, sebab padanya ada jawaban, ada jalan keluar, ada kekuatan yang akan menolong dan melengkapi kita di dalam menapaki hari-hari kehidupan kita. Kristus bangkit, Dia Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Tetapi kedahsyatan itu kalau hanya diperkatakan menjadi sia-sia. Terus rasakan kedahsyatan Tuhan dalam memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Rasakan kedahsyatan Tuhan dengan senantiasa berdoa, membaca firman, memahami setiap perkataan Tuhan. Murid-murid awalnya juga tidak memahami perkataan Tuhan, bahwa Dia akan mati dan bangkit di hari yang ketiga. Mereka tidak mengerti, tetapi pada akhirnya mereka menyaksikan apa yang Yesus kemudian nyatakan melalui perkataannya itu. Kita pun juga akan melihat segala karya kebesaran Tuhan. Bukan saja itu dialami oleh murid-murid Yesus atau orang-orang pada zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita hari ini pun juga dapat mengalaminya ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita membaca firman, ketika kita membangun hidup dengan Tuhan, maka kita akan melihat dan menyaksikan karya Tuhan yang besar dan dahsyat melalui perjalanan kehidupan kita. Bahkan pula di tengah-tengah penderitaan dan persoalan yang kita alami. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang hidup dan dahsyat, dan karena itu Engkau akan dapat membebaskan dan melepaskan kami dari berbagai tekanan, penderitaan, persoalan, masalah tatkala kami berseru dan berpengharapan serta membangun kehidupan bersama dengan Tuhan. Jaga dan kawal kami menapaki hari-hari hidup kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa ada di dalam pengasihan dan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ungkapan syukur. Terpujilah nama-Mu Kristus kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.